pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai perenungan kita. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 21 sampai 23. Galatia 5, 21 sampai 23. Saya bacakan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam jangan surga, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati menit-menit ke depan ketika kami boleh mendengar firman Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah bertumbuh dan berbuah makin lebat. Yang jadi pertanyaannya adalah apa itu bertumbuh menurut kitab suci? Apakah bertumbuh itu hanya berkaitan perubahan moral? Misalnya orang yang suka mencuri berubah menjadi orang yang tidak mencuri. Orang yang koruptor misalnya berubah menjadi tidak koruptor lagi. Atau berubah secara pikiran, orang itu yang dulunya pikirannya negatif aja kemudian berubah menjadi positif, atau dulu pikirannya jahat sekarang berubah menjadi pikiran yang baik. Apakah hanya sekedar itu saja? Kalau hanya sekedar itu saja, yang jadi pertanyaannya adalah apa bedanya kekristenan dengan non-Kristen? Saya ulangi, apa bedanya kekristenan dengan non-Kristen? Karena di luar kekristenan pun juga sama. Agama lain juga seperti demikian. Mereka dari yang tidak mencuri dari yang mencuri berubah menjadi tidak mencuri. Misalnya dari yang koruptor berubah tidak koruptor dan seterusnya. Ada perubahan. Kalau hanya perubahan itu aja, apa bedanya dengan kitab suci yang dikatakan di dalam firman-Nya? Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bertumbuh dan berbuah makin lebat. Sebelum kita berbicara berbuah makin lebat, maka kita perlu mengerti definisi Alkitab. Definisi kitab suci, menurut kitab suci bertumbuh itu apa? Di dalam kitab suci kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 21-23, di situ minimal ada 6 definisi bertumbuh. Pertama, bertumbuh adalah bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam terpancar ke luar. Sehingga dengan jelas dikatakan di dalam Galatia pasal 5, buah roh, bukan buah fisik. Buah roh, bukan buah fisik. Itu penting sekali. Buah fisik seperti yang saya katakan tadi, ya luarannya baik, tapi belum tentu dalamnya itu baik. Misalnya ada buah yang baik tampak luarnya, tapi kita tidak tahu dalamnya itu bisa busuk, dalamnya itu bisa mengandung banyak hal yang beracun misalnya. Kita tidak tahu akan hal itu, dan itu banyak sekali di dalam kehidupan kita, betul tidak? Kalau kita melihat orang yang suka senyum-senyum, kalau ditampar senyum dan seterusnya, belum tentu di dalam hatinya dia itu tidak muncul kepahitan, betul tidak? Seperti itu. Jadi itu hanya buah fisik aja. Tetapi Alkitab mengatakan itu bukan buah fisik tapi buah roh. Sehingga buah roh itu yang ada di dalam itu terpancar keluar. Tetapi yang jadi anehnya di dalam kitab suci yang diberitakan adalah orang-orang yang sudah percaya ternyata luarannya itu belum tentu baik, tapi dalamnya ditransformasi. Nah itu anehnya. Misalnya kita lihat para rasul misalnya dan juga para tokoh-tokoh Alkitab yang nanti saya akan coba bahas satu persatu. Jadi seperti itu. Buah roh itu bukan buah fisik. Sehingga yang pertama tadi bertumbuh adalah bukan dari luar ke dalam, tapi dari
dalam, terpancar ke luar. Yang kedua, bertumbuh itu adalah hasil dari karya Roh Kudus. Jadi manusia berdosa itu sebenarnya mati secara rohani, maka perlu dihidupkan terlebih dahulu. Dan itu karya Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang. Waktu Nikodemus datang kepada Yesus di Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus kan dikatakan oleh Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Terus Nikodemus kan bingung, aku ini sudah tua loh, masa aku dilahirkan kembali? Masa aku yang sudah tua ini harus kembali ke rahim ibuku? Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kristus. Yang dimaksudkan oleh Kristus di situ adalah mati. Jadi kamu itu mati sebenarnya secara rohani. Meskipun secara fisik kamu hidup, tapi rohanimu mati. Maka rohanimu yang mati itu perlu dilahirkan kembali. Barulah kamu bisa bertumbuh, barulah nanti kamu bisa dapat kerajaan sorga, kerajaan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi bertumbuh itu harus dimulai dari kita dihidupkan terlebih dahulu. Kalau kita nggak pernah dihidupkan kembali, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Itu jelas sekali. Makanya jangan heran ketika seseorang bertobat pertama kali, maka dia disebut sebagai bayi rohani. Dia makin terus suatu saat nanti menjadi dewasa rohani. Begitu, jadi bertumbuh di dalam definisi Alkitab yang kedua tadi hasil dari karya Roh Kudus, termasuk ketika di dalam perjalanan iman seseorang. Setelah dia dilahirkan kembali, dia bisa berespon percaya kepada Allah, termasuk kepada karya salib, kemudian dia mulai mengikuti jalan Tuhan. Dan di situ nanti dia akan bertumbuh perlahan-lahan, makin hari makin dewasa di hadapan Tuhan. Dan itu pun adalah karya daripada Roh Kudus. Yang berikutnya yang ketiga, bertumbuh itu adalah hasil dari kita menempel pada sang pokok anggur. Ketika kita sudah percaya, apakah lantas selesai? Tidak. Kenapa? Karena kita ketika percaya, kita nggak langsung mati. Itulah persoalannya. Kalau kita percaya langsung mati, itu masuk surga langsung. Kita nggak perlu ada di dunia lagi. Tetapi yang jadi persoalannya adalah ketika kita percaya kepada Yesus, kita masih hidup. Dan yang jadi persoalannya lagi adalah meskipun kita sudah percaya, kita sudah ditebus, tapi kita masih ada di dalam darah dan daging. Kita masih ada di dalam tubuh kita. Kita tidak lantas ketika percaya langsung Superman berubah jadi orang yang superhero begitu ya, tanpa ada dosa, terus dia jadi malaikat yang suci luar biasa. Tidak. Dia masih juga manusia berdosa, meskipun secara status dia sudah ditebus, dia sudah dibenarkan oleh Allah. Sehingga di dalam perjalanan imannya dia harus menempel kepada sang pokok anggur itu. Mau bertumbuh caranya bagaimana? Ya menempel kepada sang pokok anggur itu. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan. Karena ini adalah isi hati Allah. Kita perlu berdoa di hadapan Dia. Kita perlu menyatakan segala keluh kesah kita kepada Dia. Kita perlu terus mendekat kepada Dia. Mazmur 23 ayat yang ke-6b, Daud mengatakan begini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Inilah seharusnya kehidupan umat percaya kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita percaya, disitulah awal dari jatuh cinta kita sebenarnya. Ketika kita jatuh cinta awal itu kita makin ingin dekat Dia. Kita ingin makin nempel dengan Dia. Kita ingin makin kenal Dia. Sehingga ketika kita dekat Dia, kita makin kenal Dia. Makin kenal kehendak Dia. Yang jadi persoalannya sekarang adalah kita sudah lama berada di dalam gereja, bahkan kita sudah lama beribadah, kita sudah lama ikut persekutuan di mana-mana, mungkin kita sudah pelayanan di luar gereja banyak sekali, tapi yang jadi persoalannya kita tidak punya hasrat sama sekali untuk mendekati Dia.
Nah, ini jadi persoalan yang harus kita tanya di dalam diri kita. Jangan-jangan kita sudah pudar cinta kita kepada dia. Itu yang pertama. Atau kita tidak pernah cinta dengan dia. Itu yang jadi persoalan yang kita harus tanya. Apakah cinta kita kepada dia pudar? Kalau cinta kita pudar, maka kita perlu ingat kembali pada waktu kita awal jatuh cinta kepada dia. Kalau kita tidak pernah jatuh cinta kepada dia, sekarang yuk kita putuskan, engkau mau jatuh cinta kepada dia atau tidak. Itu jadi bertumbuh yang ketiga tadi, hasil dari kita menempel pada sang pokok anggur. Yang keempat, bertumbuh itu adalah proses perlahan, bukan instan. Kita tidak lantas langsung ketika kita percaya langsung Superman berubah, tidak. Butuh namanya proses. Butuh namanya perjalanan iman yang perlahan-lahan. Dan itu setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya begini, saya pernah mengatakan kepada anak-anak di pemuda di tempat saya melayani di Jakarta, bahkan bukan hanya pernah tapi sering mengatakan begini, khususnya kepada anak perempuan. Kalian harus hati-hati kalau ada cowok yang mendekati kalian, khususnya mereka itu yang kehidupannya itu sebenarnya itu tidak baik, terus tahu-tahu berubah. Nah, itu hati-hati. Misalnya saya kasih contoh begini, kamu itu rajin beribadah, kamu rajin saat teduh. Ada cowok yang suka sama kamu, dia itu nggak suka saat teduh, dia nggak suka doa, persekutuan pun nggak pernah datang. Tahu-tahu dia rajin. Nah, ini harus hati-hati, karena perubahannya cepat. Kenapa perubahannya cepat? Ya karena dia targetnya kamu, ingin mendapatkan kamu. Atau dia yang hidupnya itu nggak suka atau jarang mandi, terus tahu-tahu lihat kamu dia berubah wangi, berubah tampilannya dan seterusnya. Nah, itu hati-hati karena dia targetnya kamu, dia berubahnya secara instan, itu harus hati-hati karena targetnya kamu. Makanya jangan heran banyak para pasangan suami istri ketika menikah, loh suamiku kok beda ya, dulu itu dia rajin ibadah loh, sekarang kalau ibadah itu malesnya luar biasa. Dulu itu dia itu wangi luar biasa, sekarang waduh baunya itu luar biasa sampai saya nggak kuat gitu ya. Dia berubah 180 derajat. Ya jangan heran demikian, karena dulu itu targetnya adalah kamu, sekarang targetnya dia berubah. Bisa jadi targetnya orang lain, atau bisa jadi targetnya pekerjaan atau yang lain, nggak tahu apa targetnya. Nah, itu bahaya kalau perubahan itu secara instan tahu-tahu berubah. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kalau ada orang Kristen awal terus berubahnya dia cepat, kita harus perlu hati-hati. Jangan-jangan dia berubahnya bukan betul-betul berdasarkan firman Tuhan, betul-betul itu diubahkan oleh Allah. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa mengubahkan orang dengan cepat ya. Saya tidak mengatakan demikian, bisa aja. Tapi itu hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu saja. Karena di dalam firman Allah dengan jelas tokoh-tokoh Alkitab itu perubahannya pelan-pelan. Misalnya Paulus, kita tahu Paulus itu bagaimana. Dia itu pembunuh jemaat pada waktu itu, dia penganiaya jemaat. Tapi kita lihat di situ dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, apakah hidupnya langsung suci malaikat? Enggak. Di 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10, dia itu menasehati jemaat yang sedang terpecah. Seia sekatalah, jangan terpecah, jangan berselisih. Yuk kita itu bersatu saja di dalam Tuhan, ingat. Waduh, dia itu kalau kita cuma baca itu aja, waduh dia ini malaikat luar biasa, dia berubahnya total. Padahal enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ternyata dia itu meskipun dia ngomong begitu, tapi dia itu pelaku dari perpecahan. Saya bacakan di dalam Kisah Rasul 15, itu jelas sekali mengatakan demikian. Ayat 38, Kisah Rasul 15:38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan, ini penting ini garis bawahi, perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Paulus bersitegang dengan Barnabas soal
Yohanes Markus. Yohanes Markus sudah meninggalkan mereka waktu perjalanan misi yang pertama. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab Yohanes Markus itu meninggalkan mereka. Bisa jadi dia kangen keluarganya, bisa jadi dia takut akan ancaman yang sedang dihadapi di dalam pelayanan penginjilan. Kita tidak tahu apa penyebabnya, tetapi di situ kita melihat Paulus bersitegang. Dia adalah pelaku perselisihan. Tapi di 1 Korintus kita lihat dia malaikat luar biasa. Kamu berselisih, tolonglah jangan berselisih. Ayo seia sekata. Itu kalau kita baca itu kayak orang gombal aja ngomongnya. Ngomong di mulut baik malaikat, tapi di dalam itu enggak malaikat sama sekali. Paulus demikian. Dan kita melihat memang seperti itu. Begitu, termasuk juga Petrus. Kita lihat waktu perjamuan malam terakhir dia ngomong, semua orang akan meninggalkan engkau. Mereka akan kehilangan iman. Tapi gue tidak satu kali pun. Tapi kita tahu di dalam sejarah Alkitab mencatat dia menyangkali Kristus 3 kali. Bayangin, orang yang sombong luar biasa imannya tidak akan hilang. Takut disalib. Bayangin ya. Luar biasa enggak? Luar biasa kan? Ya seperti inilah tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang kita pelajari bersama yang tercatat di dalam kitab suci. Mereka bertumbuhnya itu perlahan-lahan. Dan itulah memang pertumbuhan iman. Bahkan kalau kita lihat Petrus waktu Tuhan Yesus datang, ketika dia menampakkan diri, waktu itu kan dikatakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dia 3 kali kan, Yesus tanya 3 kali kan. Dan waktu pada yang ketiga, Petrus menangis. Dia sadar, ingat, ampuni aku Tuhan. Dulu, beberapa waktu yang lalu, aku sudah menyangkal engkau 3 kali. Padahal sebelumnya apa? Aku mengatakan aku yang paling kuat imannya. Tapi kenyataannya dia jatuh. Inilah realita kehidupan umat percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertumbuhan itu adalah perlahan, pelan-pelan. Karena dari dalam itu terpancar keluar. Kita nggak bisa mengatakan, oh nanti kalau kita dipukul sabar aja, nggak apa-apa kok, ini masih pipi kiri, tolong pipi kanan saya perlu dipukul juga. Nggak juga kan? Kita sebagai orang percaya masa seperti itu? Nggak demikian. Kalau ada orang-orang seperti itu, ya mungkin memang dia sudah pernah diubahkan, betul-betul diubahkan. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa iman yang sejati bertumbuhnya itu perlahan-lahan. Dari dalam terpancar keluar. Berikutnya adalah di dalam poin ini, pertumbuhan iman setiap orang itu berbeda-beda. Ini kita perlu sadar. Petrus dengan Paulus berbeda cara Tuhan mendidik mereka, karena pertumbuhan mereka berbeda. Rasul-rasul yang lain dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain beda. Yunus dengan Musa beda pertumbuhannya. Kita tahu Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Dia pergi ke daerah yang lain. Memiriskan ya. Habis itu dia taat karena Tuhan sudah hukum dia. Waktu dia akan akhirnya dibuang, akhirnya dimakan oleh ikan besar, dan dia masuk ke dalam perut ikan besar itu. Kemudian setelah itu baru dia taat ke Niniwe. Tapi kenyataannya di pasal 3 kan kelihatannya dia taat. Tapi pasal yang keempat, kita jangan lupa, dia ngamuk kepada Tuhan. Dia marah karena melihat bangsa yang dia khotbah di sana bertobat. Dia ngamuk luar biasa. Bayangin, ini tokoh Alkitab loh. Dengan jujur sekali berani mengatakan dirinya siapa. Inilah kehidupan umat percaya. Seharusnya bertumbuh itu dari dalam terpancar keluar. Bukan dari luar itu masuk ke dalam, enggak. Sehingga kalau ada orang Kristen misalnya masih ada egois, ya memang itu realitanya.
Kalau ada orang yang Kristen yang gampang marah, ya memang realitanya itu. Bahkan bukan hanya jemaat. Lihat aja hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Mereka berselisih tajam luar biasa. Lihat aja, jangan masalah jemaat yang hanya bertengkar habis itu cekcok di mana sana sini, terus habis itu kecewa, terus habis itu meninggalkan gereja. Itu bukan hanya jemaat kasusnya, tetapi juga di tengah-tengah hamba Tuhan. Berapa banyak gereja hamba Tuhannya itu bertengkar, luar biasa. Tapi luar biasanya hamba Tuhan itu kalau bertengkar, mereka menjadi malaikat semuanya. Coba tanya kalau misalnya ada hamba Tuhan yang keluar dari salah satu gereja, tanya atau di salah satu institusi Kristen, tanya aja, dia pasti ngomongnya begini, panggilan saya bukan di situ, panggilan saya di tempat lain. Itu omong kosong. Dia nggak berani jujur di dalam dirinya. Sebenarnya dia itu kalah perang dengan hamba Tuhan di tempat dia melayani. Dia kalah cekcok, dia kalah perselisihan. Akhirnya dia pergi tanpa menyelesaikan permasalahan. Itu realita hidup bergerejawi. Kita harus sadari. Bahkan banyak hamba Tuhan di berbagai tempat. Mereka itu sebenarnya pelaku daripada perpecahan gereja. Tapi selalu menganggap dirinya korban daripada perselisihan, korban dari pertengkaran. Ini memiriskan ya, hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan, belum lagi jemaat di berbagai tempat di seluruh gereja di mana-mana. Kalau kita perhatikan, itu luar biasa. Memang seperti inilah realita umat percaya. Makanya kita perlu sadar. Memang seperti ini. Mau nggak mau kita harus saling melengkapi, kita harus saling sadar. Makanya komunitas yang bertumbuh adalah komunitas yang mau saling sadar. Dia adalah manusia berdosa, saya manusia berdosa. Mau nggak mau kita harus saling koreksi diri. Ketika kita bertengkar kita harus saling koreksi diri. Jangan-jangan sayalah penyebab daripada pertengkaran itu. Yang jadi persoalannya sekarang kita tidak mau mengoreksi diri kita masing-masing. Sehingga saya suka sekali dengan satu doa daripada Fransiskus Assisi yang saya catat di dalam Alkitab saya. Yang di Alkitab saya ini di bagian awalnya saya bacakan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai supaya di mana ada kebencian aku bisa membawa cinta. Di mana ada kesalahan aku bisa membawa semangat pengampunan. Di mana ada perselisihan aku bisa membawa kerukunan. Di mana ada ketidakbenaran aku bisa membawa kebenaran. Harusnya kita mulai sadar. Jangan-jangan kitalah yang menjadi pelakunya. Ketika kita bertengkar dengan seseorang, ketika egois kita mulai ada, kita harus sadar. Kita harus mau mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kitalah yang menjadi pembuatnya. Begitu. Itu yang keempat tadi, bertumbuh itu adalah proses perlahan bukan instan. Yang kelima, bertumbuh itu berani membereskan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu berani mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita yang salah. Kita harus berani membereskannya di hadapan Tuhan. Seperti es raksasa di kutub Titanic itu bukan dijatuhkan, itu bukan dari yang nampak di luaran, tapi yang ada di dalam. Betul tidak? Itu sama di dalam diri kita. Semua kita itu punya bagasi-bagasi itu. Kita harus sadari, kita harus koreksi diri. Tuhan, aku ada kelemahan ini. Aku ada kelemahan egois Tuhan. Aku ada kelemahan suka marah gampang. Ini orang. Aku mau membawa ini di hadapan Engkau Tuhan. Aku mau bereskan. Tolonglah aku Tuhan. Nah, itu yang harus kita sadari. Kita harus sadar mana di dalam kehidupan kita yang kita perlu bereskan di hadapan Tuhan. Disitulah baru kita akan berada di dalam gereja.
tapi kita hanya berasumsi kita sudah bertumbuh, tapi sebenarnya kita tidak pernah bertumbuh sama sekali. Sehingga berapa lama kita bergereja, yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah bertumbuh di dalam Dia? Yang berikutnya, bertumbuh itu paradoks. Paradoks itu artinya adalah kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Artinya apa? Saling bertentangan. Satu sisi kita itu punya manusia baru, tapi di satu sisi kita masih punya manusia lama kita. Satu sisi kita ingin membereskan hidup kita, tapi di satu sisi kita masih membawa kedagingan kita. Sama seperti Paulus juga demikian. Tapi kita lihat di dalam kehidupannya, dia makin berubah. Dia makin menyadari dan dia makin bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, dia pernah berselisih dengan Barnabas. Terus kemudian akhirnya soal Yohanes Markus, akhirnya beberapa tahun kemudian dia sadar kesalahannya dia adalah berselisih. Dan dia gak sadar Yohanes Markus dengan dia itu sebenarnya lebih bobrok dia, karena dia itu membunuh jemaat. Sedangkan Yohanes Markus itu hanya pergi begitu saja tanpa tahu alasannya. Akhirnya kemudian kalau kita lihat suratnya, dia memanggil kembali Yohanes Markus. Dia bertumbuh di dalam Tuhan. Harusnya seperti itu kita di dalam kehidupan berjemaat. Termasuk Paulus, kalau kita lihat di dalam kehidupannya, dia pernah mengatakan, Tuhan, di antara para rasul, akulah manusia yang paling berdosa. Kemudian bertahap lagi bertumbuh, di antara orang percaya, akulah yang paling berdosa. Dia makin dekat Tuhan, bertumbuh. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Inilah realita iman. Ketika kita makin dekat Dia, kita makin sadar kita ini nothing di hadapan Dia, tapi diberi belas kasihan. Inilah kenyataannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bertumbuh, kita makin sadar, aku ini siapa di hadapan Dia. Kalau kita bergereja terus kita menyatakan, oh aku sudah pelayanan banyak nih, aku sudah persembahan banyak, perpuluhan banyak. Hati-hati, Matius 7, 21-23, silakan dibaca, di situ dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Alkitab dengan jujur mengatakan, kalau kita makin dekat Dia, kita makin sadar, aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk kita makin bertumbuh di dalam Dia, dan tentunya kita makin berbuah lebat bagi Tuhan. Demi Yesus, demi Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam jangan surga, tolonglah kami untuk kami boleh bertumbuh dan terlebih kami boleh berbuah di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.